Shalom anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian semua? Saya berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat. Ya, Bapak perlu menyampaikan bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, kalian tetap harus menjaga kesehatan, taati protokol kesehatan yang ada. Ya, pakailah masker ketika kalian ada di luar rumah. Kemudian sering-seringlah mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu hal yang sangat penting untuk supaya kalian terhindar dari virus COVID-19. Selain itu tentu kalian juga harus menjaga kesehatan dengan pola hidup yang baik. Ya, makan yang teratur, istirahat yang teratur, jangan terlalu banyak waktu untuk bermain game, ya. Dan saya berharap kalian semua tetap baik-baik saja. Puji Tuhan, ya. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, dan hari ini kita akan belajar tentang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Tujuan pembelajaran kita dari materi ini, satu, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mensyukuri karunia Allah bagi dirinya yang terus bertumbuh sebagai pribadi dewasa. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Yang ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menerapkan sikap sebagai pribadi dewasa dalam pergaulan dengan teman sebaya. Yang keempat, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menyebutkan 3 ciri kedewasaan yang benar. Yang kelima, setelah menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan cara-cara menghadapi ajaran sesat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang materi kita saat ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh kembali belajar untuk pembelajaran pendidikan agama Kristen. Berkati kami semua supaya kami dapat belajar dengan baik, dan melalui tayangan video ini kami boleh mendapatkan berkat dengan pembelajaran tentang menuju kedewasaan yang benar. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Berikan hikmat, berikan akal budi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan menyanyikan lagu ini. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya
berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, lagu ini kata-katanya sangat indah. Dikatakan dalam lagu ini, hidup ini adalah kesempatan. Ya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku supaya aku jadi berkat. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan, agar kita semua hidup menjadi berkat bagi orang lain. Ya, nah inilah kehidupan yang sungguh-sungguh bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, nah sesuai dengan materi kita, tentu orang yang menyenangkan hati Tuhan adalah mereka-mereka yang dewasa. Ya, nah apa itu dewasa? Dewasa adalah suatu masa di mana seseorang mulai mandiri untuk menentukan segala sesuatu di dalam hidupnya. Ia berusaha memahami segala perubahan dengan penuh pertimbangan serta tanggung jawab. Ya, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah menjadi orang yang mandiri untuk sekarang ini? Saya percaya kalian jauh lebih mandiri daripada dulu ketika kalian ada di SMP. Ya, sekarang kalian mungkin mengerjakan segalanya sendiri. Ya, dan saya berharap di rumah kalian, ya, kalian menjadi orang-orang yang mandiri dan juga orang-orang yang bertanggung jawab. Dalam bahasa Inggris, kata bahasa Inggris ada dua kata yang digunakan untuk menunjukkan kedewasaan seseorang. Yang pertama adalah adult, ya, artinya usia. Adult menunjuk kepada usia seseorang, ya. Sementara kata kedua yang digunakan dalam bahasa Inggris adalah mature, matang, pribadi dan jiwa. Artinya, ya, orang yang
betul-betul mandiri sebagaimana tadi dalam definisi yang telah kita pelajari. Orang yang mampu mengambil keputusannya sendiri. Kalaupun ia meminta nasihat, ia tidak akan begitu saja menjalankan kata-kata dari temannya atau orang yang memberikan nasihat kepadanya. Segalanya dia timbang terlebih dahulu. Dan kemudian ia akan berusaha berpikir masak-masak sebelum mengambil sebuah keputusan, dan dia tidak akan mudah dipengaruhi oleh orang lain, tidak gampang berubah pendapat dan pikirannya. Dan orang yang dewasa juga adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri, melainkan menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Saya berharap kalian bisa menjadi orang-orang seperti itu, orang-orang yang dewasa, yang juga peduli dengan kesejahteraan orang lain. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, ciri-ciri pribadi yang dewasa. Dia tidak egois, dia tidak mementingkan diri sendiri, dia memperhatikan juga kepentingan orang lain ketika dia ada di jalan, berkendaraan, naik motor, nggak kebut-kebutan, mencari kesenangan sendiri. Ini orang yang dewasa, orang yang kemudian berpikir objektif, tidak subjektif. Artinya dia melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Ini orang yang dewasa. Kemudian orang yang realistis, mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Misalnya di tengah pandemi COVID-19, mungkin pemasukan keuangan orang tua berkurang, maka seorang anak yang dewasa dalam cara berpikir, maka dia tidak akan terus menuntut orang tuanya. Dia akan bisa mengetahui keadaan memang sedang sulit. Ini anak yang dewasa, dia bersikap realistis. Kemudian dia bertanggung jawab. Ketika ada tugas dari orang tua, dikerjakan dengan baik. Ketika ada tugas dari guru, dikerjakan dengan baik. Kemudian dia bisa menguasai diri, tidak emosional. Nah, ini yang mesti dipahami. Ciri-ciri pribadi yang dewasa. Kemudian menerima kritik dan saran orang lain. Kalau diberikan masukan, dia bisa menerima dengan senang. Dia tidak menolak setiap masukan dari orang lain. Dia akan berpikir kalau ada hal yang baik, yang berguna dan membantu dirinya untuk semakin bertumbuh, tentu itu akan diterima. Kemudian mampu bekerja sama dengan orang lain. Orang yang dewasa, dia bisa bekerja sama dengan siapa saja dan mampu beradaptasi dan menempatkan diri. Jadi orang yang dewasa itu dia bisa beradaptasi di lingkungan-lingkungan yang baru. Termasuk kalian, ketika kalian sekarang sudah ada di kelas 10 SMA, kalian bisa beradaptasi dengan situasi yang baru. Termasuk tadi di awal saya sampaikan, ketika kita ada di situasi pandemi COVID-19, kalian juga bisa beradaptasi. Dulu biasanya kemana-mana nggak pernah pakai masker. Sekarang orang yang dewasa, dia tahu bahwa memakai masker itu untuk dirinya sendiri. Kepentingannya untuk dirinya sendiri, tapi juga mencegah supaya tidak menularkan. Kalau misalkan pas kita kena, ya dijauhkan Tuhan. Kalau ada orang yang kena, dia tidak menularkan kepada orang lain. Dan kemudian memiliki prinsip yang kuat tetapi juga fleksibel. Kalau kita membaca dalam Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15, saya akan bacakan. Mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran
oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Anak-anakku sekalian, jadi Tuhan itu memberikan nabi-nabi, memberikan guru-guru, memberikan rasul-rasul, penginjil-penginjil. Tujuannya adalah untuk memperlengkapi gereja. Adanya para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan berbagai macam pelayanan yang mereka kerjakan. Maka sebenarnya itu semua adalah untuk memperlengkapi gereja. Ya, gereja bukan gedung. Gereja adalah kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang dewasa. Ya, nah orang yang dewasa itu tentu tidak akan mudah, dikatakan dalam ayat 14. Ya, bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi orang Kristen yang dewasa adalah orang yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Dan anak-anakku sekalian, di dunia ini ada begitu banyak pengajaran sesat. Dan di materi kita melihat hanya beberapa saja. Tentu kalau kita membahas semua pengajaran-pengajaran sesat di dalam dunia ini, itu akan menghabiskan waktu kita. Nah, anak-anak sekalian, di materi kita dijelaskan tentang contoh pengajaran sesat. Yang pertama adalah COG atau Children of God, ya, atau juga ada yang menyebut sebagai The Family International, ya. Nah, kelompok ini didirikan pada tahun 68, ya, oleh David Brandberg, ya, yang kemudian mengubah namanya menjadi Moses David, ya. Nah, kelompok ini, anak-anak sekalian, mereka menyebarkan, ya, pada awalnya menyebarkan traktat di jalan-jalan untuk mencari anggota baru. Tetapi kemudian anak-anak sekalian, mereka mulai menyimpang pengajarannya. Kenapa? Karena kemudian mereka menggunakan daya tarik seksual untuk mencari anggota-anggota baru. Ya, mereka menggunakan anak-anak muda, remaja-remaja, pemudi-pemudi, ya, untuk berhubungan seksual, ya, dengan anak laki-laki yang mau menjadi anggota. Dan kemudian dari hubungan seksual itu kemudian, ya, lahirlah anak-anak di luar nikah, ya, dan mereka menyebutnya sebagai bayi-bayi Yesus. Wah, ini menyedihkan. Ini pengajaran yang sangat sesat, ya. Nah, anak-anak sekalian, kita mesti hati-hati, ya, dengan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Kristen. Jadi kalau ada kata-kata Children of God, ada kata God itu pasti Kristen, belum tentu. Ya, kita mesti hati-hati dan mempelajari pengajarannya benar atau tidak. Ya, tentu Children of God ini adalah, ya, pengajarannya sangat-sangat menyimpang dari iman Kristen. Kemudian contoh yang kedua adalah hyper grace, ya, atau kasih karunia. Hyper grace ini dikembangkan oleh Joseph Prince, gembala senior di New Creation Church di Singapura. Ya, dalam pemahaman hyper grace ini, manusia itu tidak perlu mengakui dosanya dan memohon ampun kepada Allah karena Kristus sudah datang dan menebus dosa manusia. Jadi menurut Joseph Prince ini, bahwa dosa manusia di masa lalu, di masa kini, di masa yang akan datang sudah dibasuh oleh darah Yesus. Maka sebabnya manusia tidak perlu lagi mengakui dosanya, ya.
tidak perlu minta ampun kepada Tuhan. Ya, dan kemudian juga tidak perlu mengoreksi diri. Ya. Dan karena itulah kalau ada suara hati yang menuduh ketika dia berbuat dosa, maka itu dianggap sebagai suara iblis. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, jelas ajaran ini bertentangan dengan iman Kristen. Ya. Anak-anak sekalian, Alkitab mengajarkan kalau kita berbuat dosa, maka kita harus mengakui segala dosa kita. Bahkan tidak hanya itu, kita harus bertobat, ya, meninggalkan segala dosa kita. Ya, Yohanes Pembaptis, ya, ketika dia melayani di tepi Sungai Yordan, dia berkata, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Ya, dan dia mengajarkan supaya manusia bertobat, meninggalkan segala dosanya. Ya, ketika datang orang-orang berdosa ahli Taurat, ya, kemudian para pemungut cukai datang kepada Yesus, kepada Yohanes Pembaptis. Mereka berkata, "Guru, apa yang harus aku perbuat?" Maka Yohanes Pembaptis berkata, ya, kepada pemungut cukai, ya, ambillah pajak sesuai dengan aturan, jangan mengambil lebih dari itu. Kepada tentara-tentara yang datang kepadanya, ya, Yohanes Pembaptis berkata, engkau tidak boleh menindas orang lain. Itu artinya kehidupan yang diperbaharui, kita harus bertobat, meninggalkan segala dosa kita. Jadi pengajaran dari Hyper Grace ini sangat-sangat menyimpang, ya. Dan menurut mereka seolah-olah anugerah Allah itu murahan tanpa, ya, ada tanggung jawab dari manusia untuk menanggapi anugerah dari Tuhan, ya. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita membaca dalam Alkitab, ya, dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-24, Yesus berkata, barang siapa yang ingin mengikut aku, ya, dia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya, dan dia harus mengikut aku. Nah, ini syarat mengikut Yesus. Jadi tidak seperti yang tadi disampaikan oleh Hyper Grace tadi, anak-anakku. Ya, jadi kita harus menyangkal diri. Apa arti menyangkal diri? Menyangkal diri itu artinya menolak kesenangan, menolak apapun itu ketika hal itu bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, mungkin ada kesenangan-kesenangan yang kita rasa itu sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, atau memang benar itu sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, dan itu harus kita tinggalkan. Ya, misalnya bolos sekolah, ya, bermalas-malasan, ya, dan banyak tindakan-tindakan yang lain. Mungkin waktunya kita beribadah, tapi kemudian kita diajak teman untuk memancing. Nah, bagaimana? Kalian mau milih yang mana? Ikut pergi memancing, atau pergi bermain, atau tetap mau beribadah kepada Tuhan? Kalau kalian tetap beribadah kepada Tuhan, itu artinya kalian menyangkal diri. Kemudian yang kedua disebutkan, kita juga harus memikul salib. Memikul salib itu artinya kita rela menderita untuk Tuhan, ya. Nah, anak-anak sekalian, dalam hidup ini seringkali kita mengalami penderitaan, ya. COVID-19 ini juga mungkin, ya, kalian rasakan sebagai sebuah penderitaan, tapi kita mesti rela menangguhnya. Kalau mungkin kita dalam kesulitan di kehidupan ini dalam bentuk apapun, kita harus rela menderita, ya, untuk Tuhan. Itu namanya memikul salib. Bahkan kalau mungkin kalian di tengah-tengah lingkungan yang banyak orang-orang yang bukan orang Kristen, kalian mungkin dihina, diolok, ya, kalian dipanggil haleluya, haleluya, ya, atau kalian dipanggil diolok-olok dengan ejekan-ejekan yang lain, maka kalian jangan berkecil hati, ya, karena kita harus memikul salib. Itu artinya rela menderita untuk Tuhan. Dan kemudian anak-anakku sekalian, bagian yang ketiga adalah
kita harus terus mengikut Yesus. Ya, apa artinya mengikut Yesus? Mengikut Yesus itu artinya kita meneladani apa yang Yesus lakukan. Ya, dalam kitab Injil kita membaca berbagai macam hal yang telah dilakukan oleh Yesus selama pelayanannya 3,5 tahun. Bagaimana Yesus ketika datang ke dalam dunia ini, dia menolong orang lain. Ketika ada orang yang sakit, disembuhkan. Ya, ketika ada orang susah, diberikan penghiburan. Ya, bahkan ketika ada orang yang mati, dibangkitkan. Ya, ketika ada pernikahan di Kana, ya, dalam kisah itu disebutkan bahwa orang kesulitan, ya, karena kekurangan anggur, dan Yesus datang kemudian memberikan pertolongan. Nah, anak-anakku sekalian, inilah yang harus kita ikuti, inilah yang harus kita teladani. Ya, Yesus melakukan apa yang baik untuk orang lain. Ya, nah, anak-anak sekalian, bagian selanjutnya dari materi kita. Ya, kalian diberi kesempatan ya untuk menyebutkan nabi palsu yang kamu tahu serta ajarannya, minimal 3 ya. 3 nabi palsu dan juga ajarannya. Kalian bisa tanya kepada pendeta kalian bisa tanya kepada orang tua ya. Tentang nabi-nabi palsu, atau bahkan mungkin kalian bisa browsing di internet dari koran ya. Kalian bisa mencari nabi-nabi palsu dan juga ajaran-ajarannya ya. 3 nabi palsu dan juga ajaran. Kalian bisa mencatatnya dalam buku tugas kalian ya, dan nanti akan Bapak berikan penilaian ya. Kemudian anak-anak sekalian, kita juga harus memiliki kedewasaan penuh dalam hubungan dengan orang lain. Ya, ini sangat penting ya. Kita harus dewasa dalam kita menjalin hubungan dengan orang lain. Karena dengan demikian, maka kita akan bisa rukun dengan orang lain. Kita akan punya hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, hubungan yang baik dengan orang lain itu juga sangat berguna buat kita. Kenapa? Karena tahukah kalian bahwa memang Tuhan memberkati kita, tetapi berkat yang Allah berikan itu juga melalui orang lain. Ya, misalkan berkat keuangan tidak turun dari langit. Ya, berkat itu datang melalui orang tua kita. Berkat itu datang melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh orang tua kita tetapi mereka juga berhubungan dengan orang lain. Nah, maka itu sebabnya kita harus memiliki kedewasaan penuh dalam berhubungan dengan orang lain supaya kita juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya. Nah, salah satunya anak-anakku, ya, orang yang dewasa dalam berhubungan dengan orang lain itu dia tidak sombong ketika dia punya kelebihan. Ya, coba kalian renungkan sejenak kelebihan apa yang kalian miliki. Mungkin kalian merasa sebagai orang yang pandai atau anak yang pandai, anak yang ganteng, anak yang cantik, anak yang pandai bermain musik, pandai bernyanyi, atau orang tua kalian kaya, ya, berkelimpahan dalam hal materi. Jangan sombong anak-anakku, ya. Kalian harus memiliki kerendahan hati, karena itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Segala yang kita bisa, segala yang kita mampu adalah anugerah dan pemberian dari Tuhan. Maka jangan menjadi orang yang sombong. Kenapa? Nah, kita mengatakan, ya, Tuhan membenci kesombongan. Ya, Allah membenci orang yang congkak, orang yang sombong, itu dibenci oleh Tuhan. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Nah, orang yang dewasa dalam berhubungan dengan orang lain itu kalau punya kelebihan dia tidak sombong, tapi kalau dia merasa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya, maka dia tidak minder, anak-anak. Mungkin kurang dalam hal ekonomi, ya, kurang dalam kepandaian, kurang dalam banyak hal, kekurangan mungkin yang dirasa secara fisik, ya, dia tidak menjadi minder, anak-anak. Contoh paling nyata ditunjukkan oleh Presiden Amerika Serikat yang sangat terkenal, ya,
namanya Barack Obama. Ya, Barack Obama ini adalah orang yang menunjukkan sebagai orang yang tidak sombong atau orang yang minder. Sekali waktu anak-anakku ketika dia merasa lapar, ya dia mampir di sebuah warung yang sederhana, ya yang menjual hamburger, anak-anak. Dan di Amerika Serikat di sana hamburger adalah makanan rakyat, ya. Dan Obama makan di sebuah warung yang kecil saja, dan tentu dia harus berinteraksi dengan orang-orang yang sederhana. Nah, ini contoh yang baik anak-anakku, ya. Obama menunjukkan sebagai tokoh yang rendah hati, ya, dia mau berhubungan dengan siapapun, ya. Ini contoh yang sangat baik. Kalau kalian membaca dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50, kemudian Markus pasal 2 ayat 13 sampai 16, ya, kalian akan menjumpai bagaimana Yesus, ya, dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Tadi sudah kita pelajari bersama, syarat untuk menjadi orang percaya itu salah satunya adalah mengikuti Yesus, mengikuti teladan yang diberikan oleh Yesus. Nah, nanti kalian diberi tugas untuk, ya, mempelajari ayat-ayat itu, dan kemudian kalian bisa mencatat, ya, bagaimana cara Yesus dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Dan itu bisa kalian jadikan sebagai sebuah referensi pribadi untuk kita bisa meneladani apa yang Yesus telah lakukan. Ya, kemudian anak-anak sekalian, silakan kalian membuat rencana hidup. Menurut kalian, hal-hal apa yang bisa kalian lakukan untuk bertumbuh menuju kedewasaan yang benar? Hal-hal apa yang dapat kalian lakukan supaya hidupmu semakin bermakna? Bidang studi apakah yang akan kalian pilih agar bisa mengembangkan hidup yang bermakna dan tidak dangkal itu? Kembali lagi kalian diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas ini di buku tugas kalian, ya, dan tentu nantinya akan diberikan penilaian, ya. Oke, saya kira materi kita hanya itu saja. Nah, sebelum saya tutup dengan doa, anak-anakku, kalian nanti bisa bertanya, ya, dari materi yang telah saya sampaikan. Kalian bisa mengajukan pertanyaan di grup WhatsApp kita. Kalian bisa ajukan pertanyaan di sana, atau kalian bisa juga mengajukan pertanyaan, ya, melalui Jamri secara pribadi tentang hal apa saja, khususnya tentang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar, ya. Kalau mungkin kalian ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang tugas-tugas yang harus kalian kerjakan, kalian bisa menanyakannya di sana. Oke, saya kira itu saja. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami telah belajar tentang materi bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Di sekitar kami ada banyak pengajaran-pengajaran yang sesat. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa memahami pengajaran yang benar dalam iman Kristen, dan kami juga dibawa bertumbuh semakin dewasa, sehingga Tuhan kami tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat itu. Selain itu, doa kami supaya kami menjadi anak-anak yang bertumbuh semakin dewasa, bertanggung jawab, mandiri, Tuhan, dan melakukan apa-apa yang benar, sehingga hidup kami betul-betul menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikian pembelajaran kita. Sampai ketemu dalam pembelajaran di masa yang akan datang. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita masing-masing.